Jadi saya lahir di keluarga yang sangat apa ya, bebas sebenarnya. Saya harus akui kuliah boleh, nggak kuliah boleh, kerja boleh, nggak kerja boleh. Jadi di keluarga saya tuh bener-bener kamu tuh boleh ngapain aja yang kamu mau, kecuali jadi miskin. Sisanya tuh kamu boleh. Apapun pilihan hidupmu, sakarmu, selain hal-hal yang dalam tanda kutip you don't say gitu ya. Nggak boleh ngerampok, membunuh, hal-hal kriminal, drugs, dan ya pokoknya selain kamu nggak boleh melakukan tindakan kriminal, yang kamu nggak boleh lakukan cuman jadi miskin gitu. Jadi seumur hidup saya cuman ngejar duit dan ya ada hasilnya sih. Tapi satu waktu dalam hidup, ketika saya ditanya visi misi hidup saya tuh saya ngerasa itu kayak kata-kata yang bullshit gitu loh. Kayak visi ya binatang apa itu, hahaha, bullshit ya ya ya, tai, kayak ya kayak visi semua orang cuma jadi satu kok, tambah kaya aja kok, hahaha, ya tambah kaya bertahan hidup, ya reproduksi kalau kamu mau, hahaha, hahaha gitu ya 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 ya, minggu sekali ke gereja, hahaha, hahaha, ya ya ke gym, hahaha, berteman, hahaha gitu. Dan ya pokoknya udah, selain jadi kaya nggak ada urusan lain gitu loh, I don't give a shit. Tapi setelah berapa lama saya mulai sadar kalau apa ya, that's not how you live lah. Ada yang namanya human decency, yaitu menjadi manusia yang dalam tanda kutip layak gitu jadi manusia. Dan saya baru sadar sekarang gitu, karena kalau enggak hidup manusia itu bisa quote in quote nyasar gitu. Ini kayak kuda-kuda kehidupan gitu loh. Yang pertama adalah kita mesti, ini ada 8, tapi yang pertama yang paling penting adalah spiritual. Percayalah. Karena kalau spiritual ada bapuk, hidup Anda pasti menderita. Jadi saya punya teman, dia seorang guru piano, dan ketika Covid ekonominya hancur dan dia jatuh dalam jurang depresi. Setelah Covid, ekonominya bangkit dan dia tetap depresi. Itu yang namanya berhasil menskakmat Tuhan gitu loh. Karena Tuhan memberikan dia apapun, baik cobaan maupun kelegaan, baik kemiskinan maupun kekayaan, dia tetap depresi. Jadi Tuhan kan kalah gitu kan, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi, nah itu tidak baik gitu loh. Kemudian saya punya teman satu lagi, karirnya sangat baik, jadi GM hotel umur 29, dan keinginan dia setiap kali dia naik motor berangkat kerja adalah ditabrak truk gitu. Jadi percayalah, perbaikilah kualitas spiritual Anda. Saya agak susah menjelaskannya karena perjalanan saya untuk mencapainya juga panjang. Ya, 1 tahun 2022 itu mungkin habis buat perjalanan spiritual sendiri deh. 1 tahun itu gitu. Jadi, tapi percayalah itu penting gitu. Karena kalau Anda itu hidup Anda sangat rapuh, atau kayak saya gitu punya cita-cita yang aneh seperti ngempelangin mama saya pakai emas gitu kan. Atau nampar dia pakai buku tabungan. Jadi kalau kamu spiritualnya ngaco, hidupmu ngaco gitu loh. Jadi percayalah, percaya sama saya, Anda mesti memperbaiki itu. Yang kedua adalah kesehatan. Saya menyesal, dan ini salah satu penyesalan dan kesalahan dalam hidup saya adalah saya tidak pernah peduli kesehatan sampai tahun 2023 gitu. Jadi menurut saya kesehatan itu, definisi sehat itu as simply as saya tidak berada di rumah sakit. As simple as that. Sebelum saya berada di rumah sakit saya sehat-sehat saja. Tapi ya enggak lah ya, ya minimal berat badan dijaga lah ya gitu kan. Jadi milikilah standar yang lebih tinggi, karena sama seperti uang gitu kan. Uang itu kan nggak ada gunanya sampai Anda butuh. Nangkep ya? Misalnya saya makan sehari nggak 1 juta gitu kan untuk kebutuhan harian saya. Kalau emang saya ngabisin 1 juta sehari, 30 juta sebulan, sebenarnya kan income saya mau 100 juta, 150, 200 juta, 1 miliar sebulan, tetap aja habisnya 30 juta gitu kan. Jadi terus ngapain saya kerja susah payah buat punya excess itu gitu kan. Nah itu kan gunanya buat save for the rainy day kan. Kita nggak tahu suatu hari ada kebutuhan tertentu atau keinginan tertentu yang kita mau kan. Kesehatan kan sama. Ya kalau Anda mau tua dengan enak, ya Anda harus punya kaki yang kuat. Kaki yang kuat sebaiknya dimulai dengan latihan beban di usia muda. Jadi kesehatan itu saya baru tahu saya salah, tapi ternyata jadi sehat itu gampang. Satu, jangan berurusan sama chemical
Maksudnya ya itulah ngerokok, nge-vape atau alkohol berlebihan atau gitu-gitulah, ngerti lah. Yang kedua sih, simply put, jangan makan aja gitu loh. Simply put ya, ya udah jaga makan aja, ya makan aja, jangan yang aneh-aneh gitu. Oke, that simple gitu. Apparently. Jadi yang kedua ada kesehatan, karena sehat tuh gampang. Sehat tuh cuman perkara tidak melakukan sesuatu yang salah gitu. Sisanya beres sendiri kok. Sehat itu gampang ya. Dan itu berurusan dengan diri sendiri ya. Jadi kemudian setelah itu duit lah, cien ya. Kita perlu menjadi kaya. Kekayaan adalah harga diri, keamanan. Jadi kaya itu sangat perlu dalam hidup. Kalau Anda tidak punya uang, cepat atau lambat Anda akan menjadi parasit bagi orang lain. Jadi ya saya tidak menyesal juga. Jadi ketika saya sadar saya salah gitu ya. Kan aspek finansial saya bagus, yang lain agak-agak jongkok gitu kan. Jadi tapi karena saya kaya, saya punya banyak waktu, saya punya banyak kesempatan gitu kan. Jadi spiritual saya jongkok. Saya bisa 6 bulan gitu baca Mahabharata, nggak kerja, ngapain duitku banyak gitu kan. Ternyata fisik saya jongkok gitu. Saya bisa bayar PT. Saya bisa ya udah kerjaan saya cuma nge-gym aja tiap hari. Benar-benar kayak dalam 24 jam itu hal yang produktif dalam hidup saya cuma 1 jam yang nge-gym gitu. Tapi ya kan orang lain kerja apa kan bingung kan naruh 1 jam gym itu di mana, habis ini capek habis-habisan, habis itu ketemu klien apa gimana, kan mereka pusing. Saya kan enggak, waktu saya banyak gitu kan. Kenapa waktu saya banyak, uang saya banyak gitu kan. Jadi uang itu sangat penting. Setelah spiritual, kesehatan dan keuangan, kita masuk ke keluarga. Dalam pengalaman saya, kita itu cenderung pasrah ya dalam keluarga. Ya papaku memang tae gitu, mamaku memang tae gitu kan, kakakku memang tae, adikku memang nggak ada obatnya gitu. Jadi itu pun sifat saya seperti itu. Kayak ya sudahlah, terima saja apa adanya, memang mereka mereka seperti itu. Tapi percayalah, kalau Anda datang dari keluarga yang bagus, yang baik-baik saja ya beruntung. Cuman kalau enggak, percayalah Anda bisa memperbaiki keluarga Anda. Ini agak lebih susah daripada yang tadi-tadi karena sudah mulai berurusan dengan orang lain. Tapi one way to the other, percayalah Anda, you can fix those people, you know. Gitu. Tapi ya before that, you fix yourself lah ya. Jadi milikilah sebuah keluarga yang solid dan functioning gitu. Balik lagi, dulu standar saya terhadap keluarga sangat rendah gitu. Selama saya tidak membentak mama saya dan mama saya tidak membentak saya, itu dianggap cukup baik gitu kan. Hubungan kita emang dulu emang rada-rada jongkok kan. Tapi seiring berjalannya waktu kan bukan itulah. Lebih dari itu, hubungan orang tua yang baik kan lebih dari itu. Istilahnya, istilah saya tuh, saya sama mama saya tuh seumur hidup kita tuh berada dalam keadaan perang. Baru sekarang itu kita kadang-kadang gencatan senjata, tapi baru kemarin kita tanda tangan perjanjian damai. Itu istilah saya lah. Tapi milikilah keluarga yang baik. Nah, kemudian setelah itu kita mesti pintar gitu ya, banyak baca macam cara, banyak baca buku, ngegosip dan lain sebagainya. Saya pikir saya lumayan pinter sih, karena saya punya curiosity yang tinggi dan saya suka mendengarkan hal baru. Saya punya teman namanya Reza, dia cerita hidup dia jadi musisi. Setiap kali dia cerita saya bengong gitu, karena kan kayak nggak ngerti kan. Saya kan ngertinya Jim Sriadi ngapain, kan saya pengusaha. Tiba-tiba dia cerita tentang Riders List-nya Sheila on Seven, ngerti apa saya. Tapi it's life, you learn. Hidup itu kan berwarna kalau kita berteman dengan yang nggak cuma dari kalangan kita gitu. Jadi setelah jadi pintar, baru kemudian kita berteman, ya kan? Milikilah teman yang banyak, teman beragam, teman yang berkualitas, dan teman yang berbaik gitu. Saya pikir saya juga lumayan ya dalam bidang ini gitu. Siapapun Anda, Bunda Teresa, Yesus Kristus, Krishna, Buddha, akan ada yang benci atau nggak suka atau nggak cocok dengan Anda. Ya sudahlah, cincai-cincai lah. Menjadilah teman yang baik, itu juga mesti diusahakan. Kayak si Kautan ya, Juni katanya mau perform di Jakarta, saya usahakan untuk datang. Jadi kan dia perform komedi, ya saya datang. Itu namanya jadi teman yang baik gitulah. Kemudian kita perlu rekreasi, dan ya itu, rekreasi itu sangat penting karena di zaman sekarang jangan jadi kata dalam tempurung ya. Ketika teman nanya, lu udah kemana aja? Terus kita jawab, Malaysia, Singapura. Oh ya? Kan Korea pernah? Enggak.
Jepang enggak, Cina enggak, Europe enggak, Pakistan enggak, India enggak. Di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Bali. Jangan jadi orang yang seperti itu. Percayalah, dengan berjalan-jalan keluar, Anda akan mendapatkan wawasan yang lebih. Anda melihat dunia. Dan saya dulu tuh di Indonesia tuh, saya ngerasa Indonesia tuh negara yang paling bopak gitu lah. Tapi ya, mungkin rasisme gitu kan. Tapi nggak usah jauh-jauh lah. Malaysia kan lebih rasis lagi daripada kita gitu kan negaranya. Membuat kita melihat hidup tuh dari perspektif yang berbeda gitu. Jadi percayalah, traveling tuh banyak gunanya dan jalan-jalanlah. Itu kan 7 tuh. Yang ke-8 itu tergantung teorinya. Ada yang bilang karir dan ada yang bilang eh, mainan gitu. Jadi anggap aja lah ada 9 ya. Saya pengusaha, karir dan keuangan saya menjadi satu. Tidak ada pengusaha yang karirnya bagus tapi nggak ada uangnya. Bullshit. Tidak ada pengusaha yang payah tapi uangnya banyak. Juga bullshit. Jadi berjuang. Tapi kan itu tidak. Jadi karir bagi saya menjadi satu dengan keuangan. Tapi saya punyalah teman-teman yang karir yang bagus tapi keuangannya tidak seberapa ya, terutama yang pegawai. Saya ngeliat sedih sih, karena terlalu sibuk mengejar karir, uangnya itu nggak diatur gitu loh, nggak ngerti investasi apa. Saya merasa saya sedih, tapi ya mau gimana lagi. Itu berada di luar apa ya, di luar jurisdiksi saya nggak pernah punya quote unquote karir selain keuangan, jadi saya nggak mau ngomong banyak. Satu mainan, saya lahir di keluarga mama saya tidak punya mainan apa-apa, tapi saya pikir setelah saya tumbuh dewasa menjadi manusia yang human decency, balik lagi ya. Milikilah mobil yang bagus, jam tangan yang bagus kalau cowok. Kalau cewek milikilah Louis Vuitton, nggak usah banyak-banyak, satu dua. Jangan nyicil ya, nabung ketika ada uang beli. Milikilah, harganya juga naik. Ketika ketemu orang juga lebih enak, nggak ada ketemu orang dilihat sendiri malam-malam juga bikin happy gitu. Percayalah, you need that in life. Jadi setelah 989 hal itu adalah kuda-kuda, itu adalah fondasi kita dalam kehidupan. Karena kalau enggak, anda akan yuyu gitu loh. Kayak teman saya itu kan, karirnya bagus, depresi, karirnya busuk, depresi, kanan kiri mampus. Itu kan karena nggak ngerti, karena fondasinya lemah kan. Karirnya bagus, obesitas gitu kan. Suatu hari itu akan menghambat mereka. Ya kan, ada yang itulah kesehatannya bagus, nggak ada duitnya. Nah. Jadi dari 8 hal itu milikilah semua. Jangan uangnya banyak, keluarganya berantakan, keluarganya baik-baik saja tapi minggul di sana kuper. Janganlah. Kok semuanya udah baik, kurang apa? Kurang jalan-jalan, ya jalan-jalan lah. Jadi milikilah kuda-kuda yang baik. Kemudian setelah itu pilihlah satu buat dijadikan pilar. Sebagian besar orang memilih pilar keuangan, apalagi cowok. Tapi kamu bisa milih pilar keluarga, kamu bisa milih pilar kesehatan gitu kan. Kayak Adirai gitu. Setahu saya kelihatannya Adirai itu bukan triliuner gitu lah. Mungkin secara keuangan tidak spektakuler, tapi dia kan sangat ekstrimly bagus di kesehatan ya. Umur 52 body masih kayak gitu. Jadi itu adalah sepilahlah satu pilar yang kemudian Anda jadikan itu namanya pilar yang exception. Satu pilar yang membuat Anda bisa kayak orang tuh bilang kayak wow, you are fucking amazing gitu. Takes time, baik lagi. Ini mungkin Anda kayak saya baru temuin umur 30 lah. Itu pilar. Dan terakhir, ketika Anda sudah di puncak, barulah Anda menginspirasi orang lain. Atau kalau emang ya, kelebihan resources ya milikilah amal, karena Anda membantu orang kan dengan beberapa cara. Bantu langsung, atau itu menginspirasi, atau jadi ada 3 cara untuk mengubah ya. Satu, menginspirasi. Kedua, membantu langsung. Ketiga, lewat jalur politik gitu. Ya, ada orang kelaparan kan, either kita kasih dia makanan, either kita ngajarin dia buat mancing atau nanam padi atau apalah, kita menginspirasi dia buat cari makan sendiri. Atau ketiga, kita melobi pemerintah atau kita menjadi pemerintah untuk memberikan kayak apa tuh beras gratis atau apa. Itu cuman. Jadi setelah itu semuanya beres, baru atap dari kehidupan kita adalah menjadi orang yang bermanfaat. Saya nggak sadar ini sampai sekarang, ketika saya udah umur 32,5 tahun gitu. Jadi saya harus ngaku,
pada tanggal ini Januari 2023 saya fokus untuk menguatkan fondasi saya, dan saya harus mengaku saya jebol dalam hal kesehatan. Jadi setelah 2022 adalah tahun spiritual, 2023 adalah tahun kesehatan. Setelah itu saya ingin menjadi eksepsional dalam bidang keuangan. Saya pikir pilihan saya tuh kalau nggak di keuangan tuh saya mungkin ya bikin-bikin konten sejarah gitu. Tapi saya punya panggilan hidup untuk menjadi orang yang eksepsional dalam bidang keuangan. Berhasil atau tidak, doakan saja. Dan setelah semuanya itu selesai, saya berharap saya menjadi inspirasi bagi orang lain. Untuk orang-orang yang seperti saya ya, yang generasi kedua dan punya love-hate relationship dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan apa. Saya ingin menjadi contoh bagi orang-orang yang seperti saya dulu gitu, yang growing up dengan bingung, dan ya seperti itulah. Jadi menurut saya ini adalah peta dari kehidupan semua orang. Milikilah fondasi hidup yang seimbang, jangan terlalu rendah standarnya, karena balik lagi ya, kayak saya, keluarga saya kan punya standar yang tinggi dalam keuangan dan rendah dalam kesehatan gitu kan. Jadi jangan seperti itu, milikilah kehidupan yang seimbang. Jangan Anda sampai dihina orang. Ya nggak apa-apa dia kaya, tapi dia beratnya triple digit gitu kan, tidak enak. Nggak apa-apa dia kaya, tapi aku tahu istrinya selingkuh gitu, itu nggak, juga nggak enak. Nggak apa-apa dia apa tuh banyak temennya, tapi dianya depresi mau bunuh diri kan, isi wadamin gitu loh. Jadi milik hidup yang berimbang, pilihlah satu buat jadi pilar. Kemudian setelah itu semua selesai, tutuplah hidup Anda dengan menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan dibalik, tidak ada yang terinspirasi oleh seorang pecundang,